Jangan lupa recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Rahman dari SIP 06 dan teman kelompok saya Fajar Mauludin dari SIP 06. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok yang kami buat untuk memenuhi syarat UTS pada mata kuliah Cloud Computing yang berjudul Migrasi Infrastruktur TI ke Cloud Computing. Dalam presentasi ini terdapat beberapa struktur proposal project, yaitu judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan project, manfaat, rancangan arsitektur, dan estimasi kebutuhan biaya implementasi, dan spesifikasi teknis. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam kasus ini telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Seiring dengan pertumbuhan tersebut, infrastruktur kami juga semakin kompleks dan sulit dikelola. Karena itu, kami merencanakan untuk melakukan migrasi ke cloud computing untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan skalabilitas sistem TI kami. Di sini ada rumusan masalah. Pertama, data hilang atau rusak, keterlambatan respons. Yang ketiga, keamanan dan privasi data. Ada juga tujuan. Tujuan proyek ini adalah untuk melakukan migrasi infrastruktur TI PT ABC ke lingkungan cloud computing. Dalam proyek ini, kami akan melakukan identifikasi kebutuhan infrastruktur TI, pemilihan penyedia cloud computing, perencanaan, dan persiapan migrasi data dan aplikasi, serta pengujian dan peluncuran sistem. Dan manfaat yang didapat sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas karyawan. Yang kedua, meningkatkan keamanan dan privasi data. Yang ketiga, meningkatkan skalabilitas sistem. Yang keempat, mengurangi biaya operasional dan investasi infrastruktur TI. Yang kelima, meningkatkan daya saing perusahaan. Di slide rancangan arsitektur ini, mari kita berikan kepada Ajay atau Fajar Mauludin, silakan. Baik, terima kasih Saudara Riki Rahman. Baik, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu rancangan arsitektur. 1. Cloud Service Provider atau CSP merupakan penyediaan layanan cloud yang menyediakan infrastruktur, platform, dan aplikasi untuk digunakan oleh pelanggan. 2. Ada virtualization. Teknologi virtualisasi digunakan untuk memisahkan dan mengalokasikan sumber daya seperti CPU, memori, dan penyimpanan pada server fisik yang sama untuk digunakan oleh beberapa pelanggan. Dan yang ketiga ada data center. Data center ini ya tempat fisik yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola infrastruktur TI yang digunakan untuk menyediakan layanan cloud. Keempat ada storage, yaitu penyimpanan data untuk menyimpan dan mengelola data yang digunakan oleh pelanggan. Baik, next slide berikutnya. Terakhir di sini ada slide estimasi kebutuhan biaya, implementasi, dan spesifikasi teknis. Layanan cloud, biaya langganan layanan cloud dapat berkisar dari beberapa ratus dolar hingga beberapa ribu dolar per bulan tergantung pada layanan yang Anda pilih dan fitur yang dibutuhkannya. Beberapa penyedia layanan cloud populer seperti Amazon Web, Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform menawarkan opsi berbagai paket layanan dengan berbagai harga. Yang selanjutnya ada biaya migrasi. Biaya migrasi ke cloud dapat bervariasi tergantung pada banyak faktor termasuk ukuran dan kompleksitas aplikasi serta data yang akan dipindahkan. Selanjutnya ada biaya perangkat keras. Biaya perangkat keras dapat berkurang secara signifikan ketika beralih ke cloud computing karena sebagian besar infrastruktur disediakan oleh penyedia layanan cloud. Yang terakhir ada biaya manajemen. Biaya manajemen dapat bercakup biaya untuk pengelola sistem, memantau performa, dan memperbaiki aplikasi dan sistem informasi. Oke, baik, di slide terakhir
Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing saya, terlebih di mata kuliah cloud computing ini. Mungkin ini aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.